Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian? Kamu masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan penting ya. Terus kemudian ekonomi ya, supaya nggak ya hidup kita terjamin, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah bahasa daerah yang berasal asli dari Indonesia. Pastinya daerah asli Indonesia, bahasa sebuah suku yang asli dari Indonesia. Tapi berangkat dari ya itu tadi, ada ketidakstabilan kehidupan mungkin, atau ada ketidakstabilan pemikiran sehingga orang ini gampang marah-marah nih. Nah, yang menyebabkan dia blunder dan dianggap menghina bahasa atau suku asli Indonesia tersebut. Ya, ini sedang ramai di jagat media sosial yang salah satunya, tapi sudah minta maaf ya orangnya ya. Saya nggak akan membahas masalah itu, tapi saya akan membahas bahasa daerah yang dia sebutkan kemarin. Yap, itu adalah bahasa Sunda. Ayo, kali ini saya ingin kita semua, termasuk saya, belajar bahasa Sunda. Iya nggak sih? Kan keren tuh bahasa Sunda ya kan? Keren. Jawa Barat tuh keren. Ini Bandung asik semua. Jadi siapa tahu nanti kita bisa berkesempatan punya rezeki main-main ke Bandung, ketemu sama orang Sunda asli di Jawa Barat. Nah, kita paling nggak tahu lah sedikit-sedikit bahasanya. Jadi kalau mereka ngomong, kita bisa ngerti dan nggak marah-marah. Oke, kali ini kita akan kembali membahas bahasa-bahasa Sunda yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita belajar. Salam stabil. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas kata-kata yang berasal dari bahasa Sunda yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada baiknya kita tuh pelajari dulu tentang bahasa Sunda itu secara bahasa. Ya kan? Dan sebelum kita bahas kata-katanya. Oke, berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id nih, bahasa Sunda itu udah ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Dan ini adalah persebarannya ya di Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat tentunya, Jawa Tengah juga ada, Banten, Sulawesi Tenggara. Wah, ternyata bahasa Sunda sudah digunakan atau sudah ada bahkan di Sulawesi Tenggara. Kita lihat dulu yang paling jauh dulu ya. Nah, ini bahasa Sunda merupakan bahasa yang bertanah asal di daerah Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, bahasa Sunda dituturkan di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Kolaka. Berarti tadi ada berapa kabupaten itu dituturkan? Kabupaten Konawe Selatan, ya kan? Terus di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, kemudian di Kabupaten Muna, ke Kabupaten Buton, dan Kabupaten Kolaka. Berarti ada 5 kabupaten yang menggunakan bahasa Sunda di Sulawesi Tenggara. Gokil. Pada daerah sebaran bahasa Sunda di Kabupaten Konawe Selatan terdapat juga bahasa lokal, yaitu bahasa Tolaki, dan bahasa pendatang, yaitu bahasa Bali dan bahasa Jawa. Nah, jadi di Kabupaten Konawe itu ada bahasa lokalnya. Bahasa lokalnya itu adalah bahasa Tolaki, dan bahasa pendatangnya selain bahasa Sunda tadi ada bahasa Bali dan bahasa Jawa. Gokil. Nah, berdasarkan dialog metrinya nih, menunjukkan bahwa bahasa Sunda di Sulawesi Tenggara, yaitu Desa Sindangkasih, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, merupakan dialek bahasa Sunda di Jawa Barat dengan persentase perbedaan sebesar 64,50% dibandingkan bahasa aslinya. Gitu. Isolek Sunda merupakan bahasa dengan persentase perbedaan berkisar 81 sampai 100% jika dibandingkan dengan bahasa lainnya di daerah di Sulawesi Tenggara tersebut. Misalnya dibandingkan dengan bahasa Muna dan bahasa Tolaki tadi berarti bahasa suku aslinya sendiri. Berarti sekitar 81% sampai 100%. Wow, gila. Lumayan tinggi juga ya berarti persentase isoleknya di sana ya. Itulah berarti ya persentase 64,50, berarti sisanya itu bahasa asli. Berarti lumayan mendominasi bahasa Sunda ini di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi bahasa Sunda nggak hanya dipertuturkan di daerah Jawa Barat juga, tapi tadi kita seperti tahu ya,
Menurut peta bahasa.kemendikbud.go.id ini juga diperuntukkan di Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sampai ke Sulawesi Tenggara tadi, dan kabupaten-kabupatennya di Sulawesi Tenggara. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi bahasa Sunda yang di Bengkulu, di Lampung, di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Ya, tadi kita udah bahas di Sulawesi Tenggara gitu. Jadi cukup ya kali ini fakta menarik tentang bahasa Sunda. Kali ini kita ayo pelajari kata-kata dalam bahasa Sunda yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita belajar. Oke, untuk kata pertama yang ada bahasa Sunda yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bagian kedua ini adalah aliagrem. Aliagrem dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah makanan tradisional atau penganan tradisional dari Sunda yang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula merah yang dibentuk menyerupai cincin. Waduh, keren kali ini, pasti enak nih. Karena komposisinya aja udah tepung beras, santan, dan gula merah, pasti manis rasanya, dan dibentuknya dengan bentuk yang unik ya, bentuk cincin. Nah, itu disebut dengan aliagrem. Jadi nanti kalau kita suatu hari main-main ke Jawa Barat, ya kan, ke Bandung, terus kita beli aliagrem, nah kita udah tahu nih, aliagrem itu adalah makanan tradisional Sunda yang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula merah yang dibentuk menyerupai cincin. Itu dia. Jadi selain kaya akan budayanya, Indonesia juga kaya akan makanannya. Salah satunya adalah makanan asli dari Sunda ini, aliagrem ini. Pasti rasanya manis sekali nih. Aku belum pernah nyoba sih kayaknya. Belum sih kayaknya. Tapi suatu hari mudah-mudahan punya kesempatan untuk bisa mencoba aliagrem dan kita main-main ke Jawa Barat. Salam stabil. Oke, kata selanjutnya ini berasal dari bahasa Sunda yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang disebut dengan ambarile. Ambarile ini dalam bahasa Sunda artinya adalah rasa tidak enak di lidah karena bercampurnya rasa manis, asin, asam, dan pahit secara bersamaan. Jadi kalau kita lagi misal nih makan nano-nano kan manis, asam, asin, rame rasanya. Nah itu tapi enak ya, tapi ada rasa pahitnya nih. Misalnya kita lagi sakit, makanan nano bercampur tuh semua di mulut. Nah, rasa nggak enaknya itu karena bercampur semua rasa tersebut di dalam lidah, di dalam mulut, itu disebut dengan ambarile dalam bahasa Sundanya. Ambarile gitu mungkin ya penyebutannya, saya juga nggak kurang tahu. Jadi sekali lagi, ambarile dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rasa tidak enak di lidah karena bercampurnya rasa manis, asin, asam, dan pahit secara bersamaan. Nah, itu dia. Jadi ya paling nggak kita tahu lah ada rasa ini gitu. Pokoknya rasa nggak enak di mulut, ambarile lah bahasa Sundanya gitu. Semoga menambah wawasan dan salam stabil. Oke, nah istilah selanjutnya nih dalam bahasa Sunda yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ambeng. Ambeng ini dalam bahasa Sunda artinya adalah makan dan minum sambil berdiri. Nah, ya nggak tahu lah ya budaya di Sunda itu boleh atau enggak ya. Karena kalau di Jawa ya, aku diajarin sama orang tuaku bahasa suku Jawa ya, nggak boleh tuh makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri, makan sambil minum berdiri. Kalau nggak terdesak-terdesak kali gitu. Tapi kalau di Sunda apakah budayanya sama atau berbeda? Tapi aku rasa sama kurang lebih ya, karena kan itu ya general gitu, umum gitu, untuk tidak boleh makan sambil berdiri gitu. Tapi ada pesta-pesta sambil berdiri sekarang standing party, ya udah bodo amat lah. Tapi pokoknya kalau kita makan dan minum sambil berdiri di Jawa Barat, nah itu disebut dengan ambeng. Ambeng itu adalah makan dan minum sambil berdiri dalam bahasa Sunda yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia. Salam stabil, semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah kata selanjutnya nih atau istilah selanjutnya yang berasal dari bahasa Sunda ada yang disebut dengan ambrung. Ambrung ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah nama angklung ketiga dari angklung terkecil dalam seni angklung buncis. Nah ini mungkin salah satu kesenian asli Sunda kali ya yang disebut dengan angklung buncis. Nah angklung itu alat musik ya, nah alat musik angklung ketiga. Jadi dia kan ada urutannya 1, 2, 3. Nah angklung ketiga nih dari angklung terkecil. Oh dari angklung terkecil. Jadi angklung itu kan gede, makin kesini makin kecil dia kalau nggak salah. Nah makin ke kanan makin kecil. Nah itu dia. Nah angklung ketiga dari yang terkecil itu nah disebut dengan ambrung. Itu dalam seni angklung buncis. Nah itu dalam bahasa Sunda ya, ambrung disebut dengan, sekali lagi, ambrung dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah nama angklung ketiga dari angklung terkecil dalam seni angklung buncis. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kamu. Salam stabil.
Oke, kata selanjutnya dalam bahasa Sunda dan disebut dengan ampleh. Ampleh ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tempat keris dari kain bertali yang diikatkan di pinggang. Nah, ini keris ini juga salah satu budaya ya Indonesia tentunya. Dan tempat kerisnya itu yang terbuat tempat keris terbuat dari kain bertali yang diikat di pinggang. Nah, itu disebut dengan ampleh gitu. Jadi suatu hari nanti kalau misalnya kita main-main ke Jawa Barat, kemudian kita ketemu sama masyarakat suku Sunda yang bawa keris terus pakai kain bertali yang diikat di pinggang, nah itu disebut dengan ampleh dalam bahasa Sundanya gitu. Jadi kalau kalian udah nonton channel official Rifky Dira, jadi kalian tahu tuh kan. Jadi kamu tahu kalau disebut ini ampleh ya gitu. Oh, kamu tahu? Ya udah nonton official Rifky Dira gitu. Oke lah, asik. Sekali lagi, ampleh dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tempat keris dari kain bertali yang diikatkan di pinggang gitu. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kamu. Salam stabil. Oke, kata selanjutnya dalam bahasa Sunda ini disebut dengan ancul. Nah, ancul ini kalau dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesianya artinya adalah bunga alang-alang yang merusak pertumbuhan padi. Ya, gitu. Jadi kalau nanti di sawah-sawah di Jawa Barat sana ya, terus ada sawah yang isinya padi, kemudian tuh ada bunga alang-alang nih yang merusak pertumbuhan padi nih. Nah, ini disebut dengan ancul dalam bahasa Sundanya gitu. Jadi suatu hari kalau punya rezeki nih kita main-main ke Bandung terus ke persawahan, ngelihat ada padi, terus ada bunga alang-alang nih. Nah, itu kita diapain ya? Dicabutin kali ya. Karena dia merusak pertumbuhan padi nih. Jadi dijauhin dari padinya kayaknya gitu. Nah, itu disebut dengan ancul dalam bahasa Sunda. Sekali lagi, ancul dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bunga alang-alang yang merusak pertumbuhan padi. Itu dia. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Salam stabil. Oke, kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Sunda dan disebut dengan andina. Andina ini kalau dalam bahasa Sunda artinya adalah anak lelaki yang dikandung selama setahun. Oh gitu. Jadi kalau ada seorang ibu ya yang mengandung anak laki-laki, tapi nggak 9 bulan dia, 1 tahun gitu. Nah itu disebut dengan andina. Gitu dalam bahasa Sundanya. Sekali lagi, andina dalam bahasa Sunda artinya adalah di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, artinya adalah anak lelaki yang dikandung selama setahun gitu. Semoga menambah wawasan kamu. Salam stabil. Oke, kata selanjutnya dalam bahasa Sunda disebut dengan andini. Nah, andini ini berbeda sama andina tadi ya. Kalau andina tadi adalah anak laki-laki yang dikandung selama setahun. Nah, kalau andini ini dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah anak perempuan yang dikandung selama setahun. Jadi kalau seorang ibu nih mengandung ya anak perempuannya selama 1 tahun, nggak 9 bulan, masih 9 bulan masih belum keluar nih. 9 bulan berarti lebih 3 bulan ya berarti dia ya. Selama setahun di dalam kandungan ibunya, nah itu disebut dengan andini gitu. Sekali lagi, andini dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah anak perempuan yang dikandung selama 1 tahun gitu. Semoga menambah wawasan. Salam stabil. Oke, kata selanjutnya dalam bahasa Sunda dan disebut dengan andir. Andir ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mencari air untuk keperluan pertanian. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita main-main ke Jawa Barat terus ketemu sama petani yang sedang mencari air untuk keperluan pertaniannya, nah itu disebut dengan andir dalam bahasa Sundanya gitu. Sekali lagi, andir dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mencari air untuk keperluan pertanian gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, nah kata selanjutnya ini ada yang disebut dengan anggar. Anggar ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya banyak arti ya. Ini anggar adalah permainan perkelahian dalam secara umum ya, olahraga bela diri, kemudian dia tenggeran tenggeran burung dalam sangkar. Nah, itu dia itu secara umum. Nah, tapi anggar secara bahasa Sunda yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanah atau sawah yang mengandung sedikit unsur hara gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu subur ya, karena dia mengandung sedikit unsur hara gitu. Nah, itu disebut dengan anggar dalam bahasa Sundanya. Gitu. Sekali lagi, anggar dalam bahasa Sunda di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanah atau sawah yang mengandung sedikit unsur hara. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Salam stabil.
Oke, nah itu tadi mungkin beberapa kata-kata yang berasal dari bahasa Sunda yang dirangkum atau tercantum atau sudah dipatenkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu teman-teman. Nah itu kira-kira tadi ada 10 kalau nggak salah. Nah itu deh. Mari kita sama-sama belajar tadi ya. Akhirnya aku tahu juga beberapa kata-kata dalam bahasa Sunda. Jadi suatu hari nanti kalau misalnya berkesempatan untuk main-main ke Jawa Barat atau bertemu sama masyarakat suku Sunda aslinya, ya orang Sunda ya tentunya. Jadi paling nggak ngerti lah kata-katanya sedikit-sedikit ya. Ya paling nggak kita bisa ngimbangi ngomong gitu. Saya tidak akan membahas terkait masalah politiknya ini yang itu ya, masalah yang sedang viral atau segala macam itu ya udahlah ya, sama ya, semua orang punya kesalahan, mungkin hilaf atau lagi temperamen, lagi ada masalah atau banyak pikiran sehingga sedikit kesalahan aja rasanya pengen membara-membara, yang nggak masalah, itu manusiawi dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang memaafkan dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah-sudah. Mari kita sama-sama saling menghargai setiap bahasa, setiap suku yang ada di Indonesia karena Indonesia ini begitu kaya akan bahasa dan suku, jangan sampai melukai salah satunya gitu ya. Ada baiknya juga kalau misalnya di forum-forum yang sifatnya nasional gunakanlah bahasa Indonesia yang lazim atau bisa dipahami oleh semua anggota dari perkumpulan tersebut atau dari anggota rapat tersebut ya. Ya mungkin bahasa daerah mungkin bisa dicampur-campur sedikit-sedikit, tapi paling tidak ada baiknya kalau menurut saya pribadi ya, ketika di forum nasional gunakan bahasa Indonesia, ketika di forum internasional ya gunakan bahasa yang memang digunakan secara internasional, yaitu bahasa Inggris. Ada tempat-tempatnya tapi kalau misalnya lagi nongkrong sehari-hari ya silahkan menggunakan bahasa daerah yang mana nyamannya bagi kita gunakan. Itu adalah saran saya. Jadi tidak ada perselisihan atau kalau ngobrol gitu ngerti satu sama lain, karena bahasa adalah kesepakatan yang dipahami oleh dua pihak yang saling berbicara. Itu adalah definisi bahasa menurut saya ya. Ketika kita sudah sepakat menggunakan bahasa, kayak misalnya saya orang Jawa tapi saya nggak terlalu paham nih bahasa Jawa ya. Ketika ketemu sama orang Jawa ya saya berusaha untuk ngobrol bahasa Indonesia, tapi kalau dia ngomong bahasa Jawa dan saya nggak ngerti ya saya tanya artinya sambil belajar. Itu dia, nggak ada salah, tapi ada baiknya kita mengingatkan dengan lebih baik dan lebih sopan sehingga tidak ada yang terluka atau tidak ada yang sakit hati. Apalagi negara kita kan negara besar yang isinya berbagai macam suku dan budaya, jangan sampai melukai salah satunya. Itu dia yang saya inginkan, kita hidup damai ke dalam kebinekaan yang ini yang sudah kita rawat, kita jaga, dan kita tetap rawat dan jaga sampai nanti kiamat mungkin gitu. Jadi kita tetap bisa berdiri sebagai satu kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu dia, saling menghargai aja intinya gitu. Yang suku yang ngobrol pakai bahasa suku aslinya silahkan di tempat-tempatnya, ketika di forum nasional gunakan bahasa Indonesia. Dan untuk orang yang mungkin merasa risih dengan ketika di forum nasional pakai bahasa daerah ya silahkan ingatkan dengan cara yang baik dan sopan gitu, sehingga tidak ada keterlukaan yang terjadi antara dua belah pihak ini kan gitu. Saling enaknya ngomong bahasa Indonesia dong, kita kan di rapat Indonesia gitu, nggak ada salahnya kita ngomong santai sambil bercanda, nggak masalah. Jadi tidak ada yang terluka. Itulah aja lah yang bisa saya sampaikan sebagai orang Indonesia yang cinta damai. Semoga masalahnya cepat selesai dan tidak ada yang tersakiti ya. Sudah minta maaf juga dan ya udah selesai lah, semoga salam stabil aja, semoga kita tetap stabil aja deh gitu. Akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan. Tidak ada maksud untuk apapun, saya cinta damai dan saya takut masuk penjara karena saya bukan Deddy Kobuser yang punya banyak deki. Itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam stabil. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi, supaya nggak gampang marah-marah dan masih bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.